Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Debbie Arianti dari SMA IT Anida Kota Lubuk Linggau, CGP Angkatan ke-11. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sejatinya, anak-anak bukanlah kertas kosong yang dapat kita ukir sesuai dengan keinginan kita sebagai orang dewasa. Tapi anak-anak lahir dengan kodratnya yang masih samar-samar. Maka tugas kita adalah untuk menuntun anak dalam menebalkan garis kodratnya yang masih samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Sehingga anak memiliki budi pekerti yang luhur. Untuk menuntun ataupun menebalkan garis kodrat anak, maka sebagai pendidik sudah selayaknya kita menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan juga sosial budaya dari daerah asalnya. Pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Dalam penerapan proses pendidikan yang berpihak kepada murid, hendaknya kita menerapkan sistem AMONG, yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian peserta didik, di mana peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin dirinya yang sejati melalui pengalaman, melalui pemahaman, dan melalui upaya dirinya sendiri. Selain itu juga hendaknya kita menerapkan proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Ing ngarso sung tulodo, yakni sebagai pendidik, ketika kita berada di depan, hendaknya kita memberi teladan yang baik kepada murid kita. Ing madya mangun karso. Sebagai pendidik, ketika kita berada di tengah, hendaknya kita memprakarsai atau memberi ide yang membangun. Tut wuri handayani. Ketika kita di belakang sebagai pendidik, maka hendaknya kita memberi dorongan dan memberi motivasi kepada murid. Anak-anak bisa mendapatkan pendidikan melalui 3 pusat pendidikan yang dikenal dengan Tri Sentra Pendidikan. Yang pertama yakni lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memberi tugas untuk mendidik kecerdasan hati anak. Yang kedua, lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah bertugas untuk mencerdaskan akal dan pikiran anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat praktik untuk menguji kemampuan yang dimiliki di tengah masyarakat. Beberapa strategi yang bisa kita terapkan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid. Di antaranya, yang pertama, hendaklah ketika kita menerapkan proses pembelajaran, kita bersikap demokratis. Yang kedua, berpartisipasi pada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat bersama murid bukan hanya untuk murid, tetapi untuk kita juga sebagai guru. Maka untuk itu kita dituntut untuk menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat untuk membangun pemahamannya sendiri. Yang keempat, melaksanakan pendidikan yang memperhatikan latar belakang murid. Sebagaimana
pendidikan ini dipengaruhi oleh kodrat alam dan juga kodrat zaman. Untuk itu, dalam penerapan pendidikan yang berpihak kepada murid, maka kita harus berpegang bahwa tugas kita adalah menuntun kodrat anak sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa murid lahir dengan kekuatan kodratnya. Jadi, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Demikian dari saya. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.